Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Ibnu Hafid dari kelas PAI 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinasti Umayyah. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama. Baik, Bani Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah khalifah Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Ya, sebelum Damaskus, pusat pemerintahan Bani Umayyah adalah Baghdad. Oke. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Syam, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, yang mana sistem pemerintahan pada dinasti Umayyah ini adalah sistem monarki, yaitu sistem yang berbentuk sesuai dengan keturunannya. Oke, lanjut. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Ya, setelah berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ya, adanya konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan, banyak hal terjadi di situ, yang mana adanya pengangkatan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga keluarga dari Utsman bin Affan dia tidak senang. Karena tidak senangnya itu, mereka banyak memprotes. Kenapa ketika wafatnya Utsman bin Affan ini belum selesai kasusnya, namun umat Islam sudah memilih lagi khalifah terbaru, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mendapat banyak protes dari keluarga Utsman bin Affan. Ya, yang paling banyak protes adalah Muawiyah, sehingga terjadi konflik antara pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang sama-sama kita kenal dengan peristiwa Siffin atau peristiwa arbitrase. Oke, dari peristiwa arbitrase tersebut, nantinya Khalifah Ali bin Abi Thalib memilih untuk berdamai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Tetapi karena perdamaian tersebut, Muawiyah mengambil kesempatan untuk menghancurkan Khalifah Ali bin Abi Thalib serta menyuruh bawahannya untuk membunuhnya. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh, pemerintahan umat Islam tidak serta-merta langsung tertuju kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, tetapi pemerintahan diserahkan kepada anak dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali. Nah, pada masa pemerintahan Hasan bin Ali ini terjadi peristiwa pembunuhan, yaitu peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Ya, Husain bin Ali ini dipenggal kepalanya oleh tentara-tentara dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, karena pemerintahan yang tidak stabil, sehingga Hasan bin Ali merasa untuk memilih mengalah atau mundur dari jabatannya, sehingga jabatan pemerintahan tersebut diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, disinilah mulai terbentuknya kekhalifahan Bani Umayyah. Kita lanjut. Ya, perjanjian Madain itu setelah adanya peristiwa pembunuhan dari Husain bin Ali.
Isinya adalah yang pertama, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk di Irak. Yang kedua, agar pajak tanah di negeri Ahwas diberikan kepada Hasan setiap tahun. Yang ketiga, Muawiyah harus membayar Hussein sebesar 2 juta dirham. Nah, yang keempat, pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin. Itu adalah perjanjian setelah penyerahan pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, kita beralih kepada selanjutnya, yaitu masa pemerintahan pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pertama, ibu kota di pemerintahan Islam dipindah dari Madinah ke Damaskus. Ya, yang kedua, melakukan ekspansi ke Tunisia atau Kabul. Yang ketiga adalah serangan ke kota Konstantinopel. Nah, setelah Muawiyah wafat, barulah diganti oleh putranya yaitu Abdul Malik. Dan pada masa-masa pemerintahan selanjutnya, ekspansi terus dilakukan hingga berhasil menguasai Afrika Utara serta sampai Selat Gibraltar. Oke. Selanjutnya, ini adalah beberapa para khalifah yang memimpin pada masa dinasti Umayyah. Ya, kita lihat dari sini, pertama Muawiyah, Yazid, serta Muawiyah lagi. Dan nanti dari sini kemudian lanjut ke Marwan serta Abdul Malik dan Abdul Walid dan seterusnya. Di dalam sini sudah diberikan nomor sampai urutan ke-14. Jadi pemerintahan pada masa dinasti Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah. Oke. Apa saja kebudayaan serta seni arsitektur yang telah dicapai oleh pemerintahan dinasti Umayyah? Yang pertama ada Masjid Damaskus, ya. Masjidnya sangat indah, bisa kita lihat di sini. Yang kedua ada Masjid Cordova. Nah, ini di daerah Spanyol atau Andalusia. Oke. Kemudian prestasi selanjutnya yaitu dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, perkembangan di bidang ilmu kedokteran, ilmu pasti, filsafat, astronomi, geografi, sejarah, bahasa, dan sebagainya. Yang kedua, kota-kota pusat pengembangan iptek di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, Granada. Yang ketiga, pembentukan dinas pos. Yang keempat, mencetak mata uang. Nah, pada masa ini sudah ada pencetakan mata uang sebagai uang resmi yang harus dituruti oleh pemerintah oleh masyarakat pada saat itu. Kemudian pemberlakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, dan yang terakhir membangun infrastruktur seperti panti-panti untuk orang yang cacat, membangun jalan raya, membangun pabrik, membangun gedung-gedung, sekolah, serta masjid-masjid yang besar dan megah. Nah, sampai di sini dulu tentang pembahasan sejarah berdirinya kekhalifahan dinasti Umayyah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.